Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ryan Zidan di Ancient Peacekeeper. Jadi untuk video kali ini pertama kali banget sih, ini perdana video tentang kunjungan atau tentang gerbek toko-toko nih. Gue sebenarnya nggak terlalu suka sih video gerbek-gerbek toko kayak gitu karena masalah price police. Jadi kalau misalnya gue kasih tahu ini harganya segini nih, nah itu gue takutnya nanti harganya diinget terus tuh sampai kapanpun gitu. Padahal enggak. Jadi nanti mungkin gue bakal review jenisnya aja, ada apa aja, dan untuk detail harga dan lain-lainnya mungkin nanti bakal gue kasih kontaknya di link deskripsi. Jadi biar kalian langsung cek sendiri aja ke orangnya. Jadi sekarang kita lagi ada di Louis Aquamax Gallery. Ini punya Ko Daniel. Jadi dulu tuh sebenarnya waktu gue pertama kali tahu Louis Aquamax itu tempatnya tuh masih kayak di farmnya itu yang di perumahan. Sekarang masih sih. Nah sekarang ini ada galerinya, lebih enak dan lebih nyaman buat hobis-hobis kalau emang mau pengen beli ikan atau pengen ngeliat-liat koleksian yang ada di sini gitu. Kalau kemarin kan di farm agak susah ya, kalau ini bentuknya display. Nanti kita bahas juga, cuma Ko Daniel lagi nggak ada nih, dia lagi touring katanya. Jadi nanti kita sama Mas Dwi itu yang jaga di sini. Nanti kita bahas semuanya. Kira-kira ada ancient fish nggak sih di sini? Dan kalau misalnya nggak ada, ternyata ada ikan apa lagi yang mungkin bisa jadi tankmate dari si ancient fish. Oke, ikutin terus videonya sampai habis buat tahu ada koleksi apa aja di Louis Aquamax Tangerang. Kita bahas ikan purbanya ada atau enggak di sini. Oke, jadi ini yang pertama, dari depan ini langsung ada aquarium display. Aquarium displaynya ini lumayan gede juga sih. Ternyata langsung certified ini ya, certified Ancient Peacekeeper, karena langsung ada ikan purba nih di sini. Ini ada aronil, yang ini nih, aro Afrika. Sebenarnya dia lebih ke Arapaima Afrika ya. Terus kemudian ini juga ada tankmate yang lain juga. Itu ada Metinus fasciatus, ini yang belang yang kayak bawal. Terus ada ini kayaknya Thor deh. Thor apa gue nggak terlalu paham ya. Sama ada caveat juga nih, caveat albino. Terus ada juga Juliani carp, ini yang bawah yang matanya merah. Terus ada itu yang paling pojok ada CHF, sama ada ini Geopagus. Cuma Geopagus apanya nih gue nggak tahu, nggak terlalu paham soalnya kalau soal siklid. Tapi ini keren banget, berarti certified Ancient Peacekeeper Louis Aquamax. Di sebelahnya ada bug fiber. Ini isinya pari, bisa dilihat itu. Ada pearl yang warnanya coklat, sama ada ini kalau nggak salah black diamond deh. Untuk pari sendiri ini juga dia masuknya ke ancient fish ya, karena kan pari ini masuk ke hewan yang tulang rawan. Tulang rawan itu ada hiu sama ada pari, itu dua-duanya tuh masuknya ke ikan purba. Nah untuk dia sendiri karena udah air tawar, itu dulu evolusinya itu dari air laut dulu terus ke air tawar, itu ada perubahan osmoregulasi. Nah perubahan osmoregulasi di tubuhnya itu menyebabkan dia biolotnya lebih banyak. Nah karena biolotnya banyak, jadi filternya harus kayak gini nih. Bisa lihat filternya tuh harus rame. Isi biofilternya tuh bener-bener banyak banget. Ini ada momogi, terus ada biobel rambutan, terus ada apa namanya karang jahe juga. Dan di sebelah sananya agak nggak kelihatan sih. Tapi intinya filternya harus bener-bener overpower lah, overspec banget buat pari-pari ini karena amonia dia banyak. Lanjut ke stok yang lain lagi yang ada di sini. Nah terus ini yang paling mantep banget nih buat Ancient Peacekeeper, karena kan kebanyakan gue tuh postingnya tentang palmas kan. Nah ini kita lihat sini langsung lebih dekat lagi, ada palmas yang ini benar-benar signaturenya banget nih kalau dari palmas, karena ini adalah Polypterus bicir-bicir. Nah Polypterus bicir-bicir ini asalnya dari cat. Kalau untuk dicat sendiri, kalian nggak perlu ragu. Karena untuk yang cat sendiri, itu di negara cat, itu cuma ada Polypterus bicir-bicir doang. Sedangkan kan PBB ini sering dipermasalahinnya itu sama lapra ya, sama lapra dia. Jadi ini pasti banget PBB bukan lapra, karena ini dari cat. Jadi tenang aja, ini mantep. Nah ini untuk jantan betina udah dipisah.
Tuh, jadi di sebelah sini ada betinanya. Tuh, ini betina-betinanya. Nah, ini gue sekaligus mau buktiin kalau ini benar-benar PBB ya. Jadi cara old school buat ngeliat PBB itu, yang pertama, dia itu fin atasnya, dorsal finnya, itu 15 sampai 19. Itu pada umumnya ya. Tapi untuk PBB yang lokalitinya dari cat, itu dia ada yang finnya cuma 13. Jadi 13 sampai 15 itu masih oke buat PBB cat ya. Kalau untuk yang lain mungkin bisa agak rancu sama lapra. Tapi ini kita coba cek dulu nih ya, fin atasnya, lihat dorsal fin ini. Kita hitung random yang ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 14. Terus yang belakangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tuh, kan udah kebukti ya. Ini ada yang 15. Berarti untuk PBB ini tuh keren banget. 15 fin PBB cat. Ini otentik asli cat, bukan yang mislabel kayak yang sebelumnya. Banyak yang bilang WC padahal bukan WC. Kalau ini udah fix. Terus ada lagi, bisa dilihat lagi. Ini kalau markingnya dia udah stabil, nih si markingnya udah stabil, itu dia cenderung lebih banyak marking yang horizontal. Marking gininya tuh lebih banyak daripada marking yang berdiri. Kalau marking yang vertikal itu lebih banyak, berarti itu lapra gitu. Untuk beberapa kasus ya, ini kita bicara soal umumnya. Terus lagi di bagian kepala sini bisa dilihat lagi. Kalau bagian kepala tuh dia nggak gepeng, tapi dia rada ke atas. Jadi kepalanya tuh tinggi. Nih, kalau misalnya lapra mungkin rada lebih ceper lagi gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari depan yang kayak gini, ini tuh kelihatan banget dia tuh agak boxy gitu, agak runcing bentuk kepalanya. Ketimbang lapra yang kalau dari atas dan dari depan tuh dia lebar. Jadi ini benar-benar PBB yang mantep banget, asli, bukan KW-KW kayak yang sebelumnya keluar tuh, yang katanya palmas bicir-bicir. Why. Ini nanti bakal ada special price buat yang ini, dicek di akhir video. Jadi ikutin terus video sampai habis, nanti dikasih tahu caranya buat dapetin ini dengan harga yang oke banget. Terus di bawahnya kita lihat agak jongkok sedikit. Ini ada belida Afrika, belida Afer. Jadi ini beda sama belida Asia ya. Kalau belida Asia itu kan dia tipe badannya tuh lebih ke bongkok, terus rada bantut lah. Kalau ini panjang banget loh. Bentuknya panjang, terus dia reticulated. Jadi banyak titik-titiknya di badannya. Motifnya ini keren banget. Jadi kalau nggak salah sih ini Papyrocranus afer. Bukan yang Congoensis ya, ini yang afer. Jadi dia tuh cukup agresif, menyebabkan si ikan ini kalau jadi tank mat itu harus agak hati-hati. Jadi ukurannya harus benar-benar disesuaikan karena dia terkenal sebagai eye beater juga nih. Jadi takutnya nanti punya tank mat peacock bass atau apa, matanya pada hilang. Jadi harus disesuaikan banget size-nya. Nah, jadi untuk penggemar predator Asia, ini ada NTT atau North Thailand Tiger. North Thailand Tiger ini dapat sesuai namanya dari North Thailand ya dia. Ini 3 bar, tin bar tuh bisa dilihat. Dia tuh barnya tipis, terus ada cuma 3 bar dong. Ini semuanya 3 bar ya. Jadi mungkin yang kalau ada yang 4 bar mungkin harganya ngaco. Dan untuk max size sendiri yang pernah gue lihat sih di angka 30 sampai 35 doang. Nggak bisa gede banget kayak yang Borneo atau Sumatera. Borneo atau Sumatera kan bisa yang benar-benar bengkak banget badannya, itu bisa sampai 60 sentian ya. Jadi ini cocok buat yang akuariumnya mungkin cuma 1 meter 20 itu bagus nih. Pakai Dutch ini juga, Dutch kan gede lama ya, jadi enak buat dikip sambil dinikmatin prosesnya ya. Untuk gedein stabil itu bisa dipilih sendiri nanti kalau main kesini. Nah sekarang kita ke lantai atasnya nih. Ini ada 2 tingkat. Wow. Lagi-lagi kita dapat ikan purba. Nih, bisa dilihat. Knife fish juga. Ini aba-aba seperti yang di bawah tadi itu yang afer. Itu kan masuknya knife fish juga ya. Itu tuh tetap masuk ke ancient fish juga, ikan purba juga. Dan bedanya tapi dia harus single tank. Jadi dia nggak bisa dicampur karena dia agak tajam nih giginya. Terus, nah ini nih.
harus agak deket ngelihatnya. Jadi ini Polypterus juga sama kayak yang tadi. Ini Polypterus teogelsi. Teogelsi kalau nggak salah ini kemarin sempat banyak. Gue sempat videoin juga kan. Ini banyak. Nah ini stoknya sisa dikit nih. Mending cepet-cepet daripada kehabisan. Ini WC ya. Untuk di lokalnya sendiri lagi jarang banget karena ini jadi strictly export only. Jadi ini jadi komoditas ekspor di Indonesia. Makanya agak jarang. Polypterus teogelsi. Mantap banget. Jadi ada tadi di bawah ada PBB, terus ini ada teogelsi. Nanti kita muter sekaligus lihat ada palmas apa lagi. Ini di bagian bawah lagi. Kita lihat. Nah, ini ternyata ada, ini tadi gue nggak lihat sih. Ini ada Endli Cherry. Ini WC semua ya. Ini WC Nigeria. Kalau Endli Cherry-nya ini lokalitinya Ogun River. Nah, terus ada Laprade juga, sama ada Kongikus. Terus ada juga Mokelembembe ternyata. Ini ada Mokelembembe 1 biji. Ini agak jarang juga ya, agak susah karena dia sama dari Kongo juga kayak Kongikus. Kalau untuk Lapra sama Endli Cherry itu dia dari Nigeria. Tinggal dipuspakan sesuai yang gue sering kasih tahu aja, pakai ikan nila atau pakai cere laut. Ini udah mantep banget nih. Nah, terus bisa lihat lagi ke sini sebelahnya. Tuh. Ini ada ikan purba lagi. Jadi ini benar-benar ternyata banyak banget ikan purba di sini ya. Nih. Ini ada lungfish. Ini kalau nggak salah marble ya. Marble lungfish nih. Kalau yang ini di sebelahnya lagi, ini tuh lungfish yang biasa, gue lupa deh. Nanti gue tulis keterangannya di bawah, ini lungfish apa, yang ini apa. Karena gue nggak mau ngasih misleading information karena gue sotoy biar videonya tetap jalan. Lungfish ini kalau misalnya orang-orang banyak yang tahu, ini tuh apa ya istilahnya, nama bukannya tuh ikan Nabi Musa. Jadi ikan yang dijelasin di Al-Quran. Kalau ini dia bisa hidup tanpa air. Jadi bikin kayak kepompong gitu lama banget sampai benar-benar ada air lagi dia baru keluar. Jadi kayak hibernasi dalam tanda kutip gitu. Kita muter lagi cari ikan purba lagi. Ini jangan salah loh, ini ancient fish juga loh, arwana silver, meskipun harganya mungkin nggak terlalu mahal ya. Jadi masih sama arwana nil tadi itu dia masih Osteoglossiformes, jadi masih satu ordo. Terus kita lihat di bawah nih, ini tapi ya namanya juga barang baru datang ya, mohon maaf. Ini Paracana, jadi Paracana africana itu masuk ke gabus purba. Jadi gabus yang paling purba itu cuma ada 3 jenis. Itu pertama ini Paracana africana, terus ada Paracana obscura, sama satu lagi tuh ada Paracana yang gue lupa apa, nanti gue tulis juga di bawah. Itu intinya semua gabus purba yang cuma ada di Afrika. Jadi cana itu semuanya ada di Asia, tapi Paracana itu cuma ada di Afrika doang. Ini size-nya gede-gede banget, mantep sih ini. Ini mungkin udah max size ya nih buat yang ini nih, yang tengah ini udah gede banget bro. Tuh kayak gue punya di rumah size-nya tuh nggak segini nih, kayak paling yang ini doang deh. Dia tuh maksimum size-nya cuma 25 sentian doang. Nah untuk 25 cm udah gede, jadi ini masuknya ke cana yang ideal buat dipelihara di akuarium kecil. Nah kalau misalnya kalian biasa melihara cana yang bisa gede di akuarium kecil, itu namanya nyiksa ya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan dibiasain, dikurangin. Progres tuh kita main yang aman-aman aja, yang biar mentingin kehidupan si ikannya juga. Beda sama di toko ya, kalau di toko kan buat display, buat jual. Jadi untuk tempatnya kecil ya nggak masalah. Kalau di kita sebagai hobis harus gede tempatnya. Terus ini ada aver lagi, ini ada wolfish tuh. Ini wolfish kayak galak banget deh. Tapi ini wolfishnya gue nggak tahu jenis apa. Cuma yang jelas ini wolfish, tapi dia bukan ancient fish ya. Terus kita lihat lagi di sini ada ini ada African Aro. Jadi African Aro yang kecilnya tuh kayak gini. Tadi kan di bawah yang gede-gede tuh yang size 27-25 cm. Nah ini tuh size lebih kecil lagi, ini 8-10 cm. Buat yang senang progres, yang semangat gede ini, yang punya daya penasaran sangat tinggi, cocok nih buat ngekip yang kecil-kecil gini. Terus kemudian nih lungfish juga. Lucu banget, masih kecil, lihat deh. Ini mah berapa nih, kayaknya 8 cm deh. 8 cm 10 cm nih, lucu banget. Nanti gedenya kayak yang tadi. Ini African lungfish juga yang kecil, ya ampun lucu banget. Nih ancient fish dari kecil, dari 8 cm 10 cm sampai yang gede tadi yang di bawah 50 cm itu ada. Yang mantep banget nih Lysapalmex.
Ini jadi sebenarnya kalau catfish itu berdasarkan yang gue tahu dari forum-forum ya, catfish itu nggak ada yang purba. Paling purba itu cuma yang bentuknya agak aneh dikit, itu emang dari family Doradidae kayak ini. Ini Oxydoras niger, ripsaw catfish tuh. Jadi dia benar-benar keren banget. Di bagian tubuhnya di samping itu ada kayak sisik yang dimodifikasi jadi tajam-tajam gitu tuh. Dan ini kalau kena nanti kalau udah gede sakit banget sih, ini keperang sih tangan ini kalau kena. Jadi untuk family Doradidae sendiri itu hampir semuanya Doradidae itu masuk ke yang kayak Raphael ini ya, Raphael catfish ya, talking Raphael atau talking catfish itu dia semuanya tuh hampir semuanya punya modifikasi duri kayak gini. Dan ciri-cirinya mulutnya kecil gitu kan, bisa dilihat tadi mulutnya kecil sama duri-duri di samping badannya itu. Kalau lele pecel lele kan yang biasanya kalau digoreng pada melengkung tuh itu nggak ada durinya ya, aman semuanya mulus. Nah kalau ini ada durinya yang harus hati-hati dikip dan dipegang, jadi handlingnya agak harus pakai sarung tangan kalau udah gede. Kalau misalnya kalian mau mindahin pakai jaring biasa ya bubar pasti itu. Jadi ini lele kebalik, jadi dia berenangnya kebalik cuy. Ini Synodontis, gue lupa. Jadi varian Synodontis itu ada yang emang jenisnya itu berenangnya kebalik, tapi nggak semua Synodontis. Nah ini itu yang beneran berenangnya kebalik nih. Ampun, ikannya aneh-aneh ternyata ya, pusing. Yuk kita kesini lagi. Ini ikan dari India kalau nggak salah, dan keren banget. Tapi orang jarang tahu nih. Barulius arden, tuh lihat deh. Schoolingnya mantep banget, rapet tuh. Kayak Avatar nih rasanya, pengendali ikan. Terus ini ancient fish lagi, bisa dilihat ini namanya Elepenos fish, jadi ikan gajah. Ini juga lagi banyak rame di Indonesia karena emang sering masuk diimpor dan ternyata lucu kan ikannya. Untuk dia sendiri ini Mormyrid ya masuknya. Mormyridae itu yang paling umum. Lagi satu lagi yang nggak ada hidungnya itu dolphin, baby dolphin tuh sama dia satu keluarga Mormyrid juga. Dia itu huntingnya pakai, dia bisa ngeluarin kayak listrik gitu, jadi buat ngedeteksi umpan atau makanan yang ada di alam. Ini keren banget, dan ukurannya juga nggak terlalu gede. Ternyata ada yang kelewatan, 1 ekor. Jadi ini kalau nggak salah ini tuh tiger knifefish atau karapo ya, gue lupa, antara dua itu lah pokoknya karena mirip-mirip. Ini bisa dilihat juga di sini terakhir electric catfish. Jadi ini harus hati-hati karena ini nyetrum. Ini benar-benar nyetrum ya. Meskipun mungkin setrumannya nggak semematikan kayak lele listrik, kayak belut listrik ya, atau belida listrik. Sebenarnya ini bukan belut. Nah ini jadi sekarang mau ngambil Oxydoras. Padahal Oxydoras sebenarnya bukan ikan purba sih, tapi nggak apa-apa. Ntar kita ambil palmas juga satu di bawah. Karena Oxydoras sebenarnya dia lele, dia catfish tapi kelihatannya itu lookingnya tuh kayak ancient fish banget. Makanya kita mau ambil satu, lumayan.
Aquamax akhirnya ada beberapa ikan yang kita bawa pulang, karena kan nggak enak nih kalau udah muter-muter tapi nggak bawa apa-apa. Dan emang karena stoknya benar-benar bagus-bagus juga. Yang pertama ini bukan ancient fish sih, ini Oxydoras niger yang tadi, yang tinggal 1 biji doang. Ini ukurannya sekitar 17 cm lah. Nah, dia kan DCB Thailand nih, jadi enak, kita bisa dapat yang lebih suhu-suhu atau lingkungan-lingkungan South Asia lah, Southeast Asia. Terus satu lagi, ini dia, karena kita ancient fish kan, ancient fish keeper, masa meliharanya ikan modern, ya ikan jadul. Nah, jadi ini Polypterus bicara-bicara kita bawa satu juga. Ini benar-benar pilihan sortiran paling mantep lah, karena masih baru kan, tadi masih banyak pilihannya. Terus ini yang paling benar-benar keren banget, head shape-nya mantep, terus finnya di angka 15 sih, nggak sampai 17 atau 19, tapi head shape-nya mantep banget. Ukurannya 47 cm tadi udah dikirim. Jadi ini nanti video lanjutannya adalah setelah ini nyampe rumah dan kita karantina bareng-bareng. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa juga komen kira-kira video apa lagi nanti yang harus dibikin untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa juga di follow ini Luis Aquamax, tinggal cari aja di Instagram, ada Instagramnya @luisaquamax, nanti ada di deskripsi bawah. Dan juga YouTube-nya Luis Aquamax juga bisa di subscribe juga, dan juga itu banyak konten-konten tentang ikan-ikan juga, edukasi, dan juga keliling farm dan lain-lainnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga yang pengen punya PBB dari Cat juga, kayak yang tadi udah gue ambil, itu bisa langsung, lagi ada promo harganya, bisa cek aja langsung ke gue, bisa DM ke @ancientfishkeeper, nanti dikasih tahu caranya gimana caranya dapat PBB dari Cat dengan harga yang mantep banget, murah, dijamin nggak akan ada PBB yang harganya semurah ini. Oke, makasih semuanya.